Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama kami di Kabar Mak News. Sekarang ini dunia sedang digegerkan dengan sebuah virus corona. Sebuah virus dengan penyebaran yang sangat cepat, hanya dengan berjabat tangan, bersin dan batuk. Dimulai dari Cina, tepatnya di Wuhan, dan menyebar ke seluruh negara di dunia. COVID-19 sudah menjadi masalah di dunia yang harus ditangani dan bekerja sama antar negara. Sampai sekarang, data dunia karena corona sudah mencapai 3,8 juta kasus, 1,2 juta sembuh, dan 264.000 jiwa meninggal. Karena banyaknya kasus COVID-19, banyak negara yang memilih untuk lockdown, menutup jalur keluar masuk ekspor dan impor barang ke luar negeri, menutup jalur penerbangan agar dapat meminimalisir penyebaran virus. Kemudian, dampak yang ditimbulkan corona sangat memprihatinkan, seperti banyak PHK di mana-mana, penutupan jadwal penerbangan domestik dan internasional, tidak adanya turis di Indonesia karena penutupan tempat wisata, banyak hotel yang rugi karena tidak ada wisatawan, ekspor dan impor pun juga ikut melemah. Pandemi ini tentu berpengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia, yaitu berdampak pada UMKM dan koperasi. Kenapa demikian? Karena perekonomian Indonesia didominasi oleh UMKM. Data Kementerian Koperasi dan UMKM, entitas produksi Indonesia didominasi UMKM, yaitu 99,99% dari total jumlah unit yang ada. Sementara itu, dari sisi nilai tambah, UMKM menyumbang sekitar 63% dari produk domestik bruto atau PDB. Salah satu contoh dampak dari pandemi COVID-19 ini dirasakan oleh UMKM di Provinsi Sumatera Utara. Salah satu UMKM provinsi di Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19 adalah Provinsi Sumatera Utara. Sebanyak 672.000 UMKM dari total 960.000 UMKM di Sumatera Utara dari 33 kabupaten atau kota. Dan koperasi yang terdampak sebanyak 7.700 dari 11.000 koperasi yang ada. Penyebabnya yaitu menurunnya permintaan di kalangan masyarakat, sulitnya mencari bahan baku untuk produksi karena banyaknya perusahaan pemasok bahan baku yang tutup. Pemasaran barang atau distribusi juga terganggu dan akses pembiayaan semakin sulit di era pandemi seperti sekarang ini. Dengan hal demikian, kemudian langkah apa yang diambil oleh pemerintah? Untuk meringankan beban UMKM dan koperasi, pemerintah memberikan keringanan dalam pembayaran pembiayaan selama 6 bulan lamanya. Diharapkan dalam waktu 6 bulan setelah selesai dari pandemi, UMKM dan koperasi berjalan kembali normal dan stabil. Kebijakan khusus untuk koperasi yaitu keringanan KUR, keringanan dari lembaga pengelola dana bergulir, dan keringanan pajak. Dari 3 kebijakan utama yang diambil oleh Jokowi,
Salah satunya yaitu membantu ekonomi dunia usaha, pelaku usaha, dan UMKM sektor informal agar tetap bisa berproduksi dan bisa menghindari PHK. Selanjutnya, ada 7 kebijakan pemerintah untuk mengatasi UMKM dan koperasi dari dampak COVID-19. Yang pertama, pemerintah mengajukan stimulus daya beli produk UMKM dan koperasi. Yang kedua, Kemenkop UKM mendukung dan mengefektifkan himbauan social distancing, warung-warung bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, program restrukturisasi dan subsidi suku bunga kredit usaha mikro. Yang kelima, Kemenkop UKM mendorong penyediaan masker, hand sanitizer, dan alat pelindung diri atau APD. Yang keenam, bantuan langsung tunai dari pemerintah. Yang terakhir, terkait dengan pajak, Kemenkop UKM mengusulkan PPh 21, pajak penghasilan impor, PPh 25, restitusi pertambahan nilai direlaksasi untuk UMKM. Itu tadi sedikit berita atau bahasan mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap koperasi dan UMKM di Indonesia. Dan kita sebagai warga negara harus ikut serta pemerintah dalam upaya memutus rantai penyebaran virus dengan tetap di rumah aja, beribadah dari rumah, bekerja di rumah, dan belajar di rumah. Dan yang terpenting adalah dengan membiasakan untuk mencuci tangan. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari Kabar Mak News pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.